keselamatan terjadi, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, kemenangan terjadi di dalam hidup kami. Pribadi lepas pribadi malam hari ini. Bekerjalah Roh Kudus, bertatalah, berkuasalah, berdaulatlah di atas setiap kami. Dan firman Allah yang hidup juga bekerja, mengubahkan, memperbaharui setiap kami. Mendidik, menegur setiap kami, melengkapi setiap kami malam hari. Dalam nama Yesus Kristus, urapan Allah atas setiap kami. Kami sambut firman-Mu dengan penuh syukur kepada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan. Malam hari ini di ibadah yang kedua ini kita diberkati Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan. Kita sudah menyembah Tuhan. Ya. Alami kebaikan Tuhan. Kita sudah agungkan Dia. Senangkan hati Tuhan. Kita sujud menyembah kepada Allah yang hidup. Tuhan kita Yesus Kristus. Di ibadah yang kedua ini, kita mau belajar sesuatu kembali kepada Yesus. Kita belajar kepada Yesus. Karena begitu banyak hal-hal yang kita lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Entah itu di masa yang lalu, entah itu saat ini. Ya, kita terus mau belajar kepada Yesus. Dan banyak orang juga melakukan hal-hal yang bodoh. Baik lewat perbuatan, lewat perkataan, lewat tindakan-tindakan. Yang akhirnya mendatangkan kerugian, mendatangkan kegagalan, mendatangkan frustasi, depresi, seperti bulan-bulanan. Bahkan bisa bunuh diri, binasa. Kesia-siaan, dosa, membawa kepada kehancuran, kepada kegagalan, kepada penderitaan, mendatangkan kutuk, mendatangkan murka Tuhan. Dosa itu menghancurkan. Menghancurkan relasi kita, hubungan kita dengan Tuhan. Karena kita mau belajar malam hari ini supaya kita datang kepada Yesus. Dan kita tinggalkan cara-cara hidup kita yang lama. Hidup yang jahat. Cara hidup yang jahat. Hidup yang penuh dengan kesombongan, keangkuhan, dan arogansi, ketidaktaatan kepada firman Allah, tidak memperhatikan firman Allah, kata Alkitab, tidak memperhatikan perkataan-perkataan Tuhan, bahkan menolak ajaran atau didikan firman Allah yang membuat Tuhan murka kepada manusia. Malam hari ini, saudaraku yang kasih Tuhan, kita mau belajar kepada Yesus. Di waktu yang singkat malam hari ini, kita mau lihat kebenaran firman Allah dalam Injil Matius pasal yang ke-11, ayat 29 bagian B. Dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Belajarlah kepadaku, kata Yesus. Belajarlah kepadaku.
Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Dosa itu membuat kita gelisah, risau, galau, bulan-bulanan seperti yang saya sampaikan tadi. Depresi, putus asa, bahkan bisa mengakhiri hidup dengan cara yang sia-sia. Pekerjaan setan selalu ingin mendorong manusia itu kepada kebinasaan, kepada dosa, kepada kehancuran. Tapi Roh Kudus dan firman Allah selalu membawa kita mengenal Yesus, belajar kepada Yesus. Sebab dia lemah lembut, dia rendah hati. Yesus pribadi yang penuh kasih. Kita mau belajar kepada Yesus Tuhan kita, yang telah mendemonstrasikan kasih dan kuasa-Nya bagi setiap kita, yang mengampuni setiap kesalahan kita. Dan selama Yesus di muka bumi ini, Dia memberikan teladan bagi murid-muridnya, bagi kita. Ketika Dia dicaci maki, Dia tidak terprovokasi. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia lemah lembut. Dia mengampuni dan selalu berkata, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya. Ajaran Yesus membuat kita bisa tenang ketika di sekitar kita mengalami kekacauan. Kita bisa tenang, tidak terprovokasi ketika situasi kondisi di sekitar kita tidak baik, tidak kondusif, tidak bersahabat dengan kita. Tapi ajaran Yesus, kasih Yesus, kuasa Yesus memberikan perlindungan, ketenangan, kelegaan bagi setiap kita. Katakan haleluya. Luar biasa. Luar biasa saudaraku yang kasih Tuhan. Ketika kita memperhatikan perkataan-perkataan Yesus, ajaran-ajaran Yesus, didikan Yesus, didikan firman Allah, saya percaya kita akan alami ketenangan, alami kekuatan, kita alami iman yang teguh. Namun ketika kita tidak memperhatikan perkataan-perkataan Tuhan, ajaran-ajaran Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita mulai menyimpang, mulai khawatir, mulai ragu, mulai gelisah. Mulai tidak taat lagi. Dan jatuh ke dalam dosa. Malam hari ini saya terus mendorong lewat kebenaran firman Tuhan, jangan biarkan hidupmu jatuh dalam dosa. Jangan biarkan hidupmu jatuh dalam dosa. Jangan mau terperangkap dengan cerat-cerat dosa. Dan tentu Roh Kudus selalu mengingatkan kita, ya, supaya kita tidak terperangkap, supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa. Kejatuhan itulah yang membuat kita kehilangan kuasa Tuhan. Dan hidup kita dihantui oleh perasaan bersalah.
dan tidak lagi bisa move on. Karena itu kita bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan. Setiap hari kita mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan. Setiap hari saudara diajak untuk memperhatikan perkataan-perkataan Tuhan, ajaran-ajaran dan nasihat firman Allah. Yang terus mendidik setiap kita. Yang terus mencerdaskan setiap kita. Mencerdaskan anak-anak Tuhan. Supaya saudara tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan hari ini, saudara, hari pendidikan nasional. Seluruh Indonesia merayakan hari pendidikan nasional. Jangan lupa. Ya, kalau kita nggak dididik, kita nggak tahu bahwa kita adalah anak bangsa. Kita warga negara Indonesia yang punya dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kita dididik. Kita pun dididik oleh kebenaran firman Tuhan. Supaya kita tahu bagaimana kita hidup. Supaya kita tahu identitas kita. Kita adalah anak Allah yang telah ditebus oleh darah Yesus. Kita milik kepunyaan Tuhan, kesayangan Tuhan. Kita hidup karena kasih karunia Tuhan. Katakan haleluya. Katakan amin. Kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kita terus diajar. Walaupun kita pernah hidup di dalam dosa, tapi itu masa lalu kita. Sekarang kita sudah hidup di dalam Yesus. Kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Bahkan kita sudah menjadi hamba Tuhan. Sudah menjadi pelayan Tuhan. Yang telah ditebus oleh darah Yesus. Dan kita mengerti bahwa kita adalah milik Kristus. Dan kita wajib melayani Dia. Menyenangkan hati Tuhan. Dan punya komitmen yang teguh kepada Kristus Yesus, Tuhan kita. Kita belajar kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Yang penuh kasih. Dan kasihnya tidak pura-pura. Kasihnya sempurna. Kasihnya tulus. Murni. Dia tulus, ikhlas, dengan segenap hati. Dia mengasihi setiap kita. Tidak tanggung-tanggung. Hidupnya dia serahkan untuk menebus, untuk membayar setiap kita. Yesus menebus kita dengan darahnya yang mahal. Kasihnya dia nyatakan. Lebih jelas lagi dalam Roma pasal yang kelima, saya akan bacakan kepada saudara. Dan di dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas, saudara. Dalam Roma pasal yang kelima, ayat yang ke-8. But God demonstrate His own love toward us. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa, Dia demonstrasikan kasihnya dan kuasanya bagi kita. He demonstrate His love to you and me. Dia demonstrasikan kasihnya dan kuasanya. Yesus menunjukkan kasihnya bagi setiap kita. Apakah saudara sudah merasakan ini? Apakah saudara sudah menyadari bahwa Allah, Tuhan kita, telah menunjukkan kasihnya kepada setiap kita?
Dan firman Allah mencatat, Yesus seorang yang rendah hati. Sekalipun dia yang punya surga dan bumi dan segala isinya, Yesus, dia tetap merendahkan hatinya. Taat sampai mati. Dia penuh kuasa. Dia penuh otoritas. Kita harus belajar kepada Yesus Kristus yang hidup dalam kesucian dan tidak pernah kompromi dalam dosa. Suci, agung, dan mulia. Yesus pribadi yang penuh kuasa, penuh otoritas, dan tunduk kepada kehendak Bapa. Taat sampai mati. Penuh belas kasihan kepada jiwa-jiwa. Yesus, Tuhan kita, penuh belas kasihan. Bagaimana saudara anak-anak Tuhan? Apakah saudara juga sudah mempraktekkan belas kasihan? Saudara punya belas kasihan kepada jiwa-jiwa. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang masa bodoh, yang tidak mau tahu, hanya fokus kepada diri sendiri, hanya fokus untuk mencari kesenangan-kesenangan diri sendiri, fokus untuk memperkaya diri sendiri, fokus untuk mencari keuntungan sendiri. Perhatikan jiwa-jiwa. Minimal satu jiwa yang saudara doakan. Berkati. Mohonkan berkat Tuhan. Tuhan berkati dia. Dalam nama Yesus. Hari ini satu. Besok tambah lagi. Tambah lagi. Jiwa-jiwa. Yang saudara perhatikan. Yang saudara dukung di dalam doa. Yang saudara support di dalam doa. Baik dalam secara rohani, saudara terus kasih firman Tuhan. Penguatan-penguatan. Doa-doa saudara. Doa berkat engkau naikkan. Kepada jiwa-jiwa yang membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Perhatikan. Kita belajar kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Yang penuh kuasa, yang lemah lembut, yang rendah hati, penuh otoritas, yang punya sorga dan juga bumi dan segala isinya. Mari kita perhatikan, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang bodoh, melakukan hal-hal yang tidak berkenan, yang tidak sepantasnya, yang tidak seharusnya kita lakukan. Yang akhirnya membawa hidup kita kepada kesia-siaan. Saudaraku yang kasih Tuhan. Yang kedua, kita perhatikan dalam 2 Timotius pasal yang ketiga. Dua Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Firman Tuhan ini akan terus menguatkan kita. Akan terus mengajar setiap kita. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Firman ini mengajar kita, mendidik kita, mencerdaskan kita. Menyatakan kesalahan kita bagaikan cermin. Memberitahu kepada kita supaya kita perbaiki. Bukan menghakimi, tapi supaya kita menyadari bahwa ada hal-hal yang harus kita perbaiki dalam hidup kita. Mungkin kita sudah mulai dalam kesombongan. Kita diingatkan oleh firman Tuhan. Lewat orang lain.
Mungkin kita sudah mulai terus dalam pemberontakan. Mungkin ketaatan kita sudah nggak sungguh-sungguh lagi. Kita diingatkan, mungkin lewat gembala, lewat teman sepelayanan, lewat kebenaran firman Tuhan. Supaya kita hidup dalam ketaatan. Karena ketaatan akan membawa kita kepada berkat-berkat Tuhan. Namun pemberontakan, ketidaktaatan membawa kita kepada kegagalan, kepada kehancuran, kepada kesia-siaan. Dan sudah banyak kita lihat dalam Alkitab, dalam kebenaran firman Tuhan. Membuat Raja Saul, ketidaktaatannya membuat terus arogansinya semakin luar biasa. Dan kehancuran di dalam hidupnya. Dan diakhiri dengan suatu kehidupan yang tragis. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur setiap hari bahwa firman Tuhan, perkataan-perkataan Tuhan, ajaran-ajaran Tuhan Yesus, kebenaran firman Allah akan terus memperbaiki hidup kita, menyatakan kesalahan kita supaya kita dikoreksi oleh firman Tuhan, diperbaiki kelakuan kita, sikap kita sebagai anak Tuhan, sebagai anak bangsa, sebagai anak Tuhan Yesus, sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan. Kelakuan kita sesuai dengan firman Tuhan. Tidak melayani sesuka-suka hati kita, semau-maunya kita, seenak-enaknya kita. Tapi kita melayani dengan hati yang rela, hati yang penuh kasih, murni, tulus, ikhlas. Ingin senangkan hati Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, kita melayani dengan sikap mengandalkan Tuhan. Menaruh harap kita kepada Tuhan. Penuh iman kepada Kristus Yesus. Sumber kekuatan, sumber pertolongan, sumber berkat, sumber keselamatan, perlindungan bagi kita. Sumber kekuatan bagi kita yang menopang dan memberkati setiap kita. Sehingga kita tidak mudah digoyahkan. Karena ada firman Tuhan yang menopang kita, menjadi dasar hidup kita. Dan kita terus berakar. Berakar semakin hari semakin kuat dan semakin dalam. Kita berakar di dalam Kristus Yesus. Dan akhirnya kita menerima terus segala sesuatu dari Tuhan. Dan kita menghasilkan buah. Sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Ada buah-buah yang kita tampilkan, yang dihasilkan dari kehidupan kita. Ada buah pertobatan. Ada buah roh. Ada buah pelayanan yang bisa dinikmati oleh Tuhan dan juga orang-orang di sekitar kita, oleh keluarga kita. Ada buah. Ada satu perubahan karena pekerjaan firman dan Roh Kudus yang kita responi dengan baik, yang membawa kepada pertobatan, kepada kesungguhan, kepada cinta akan Tuhan, kepada iman yang teguh, kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan. Dan firman Tuhan ini memperbaiki kelakuan kita, mendidik kita, mengajar kita, menyatakan kesalahan kita, mencerdaskan kita, mendidik setiap kita malam hari ini yang mendengarkan firman Tuhan, supaya setiap kita hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Katakan haleluya. Katakan, saya mau hidup dalam kebenaran. Saya mau hidup untuk kebenaran. Saya mau hidup untuk Yesus. Dengan demikian kita diperlengkapi, saudaraku yang kasih Tuhan. Kepunyaan Allah ini, milik Tuhan ini diperlengkapi dengan pedang roh, dengan kuat kuasa Roh Kudus. Kita berikat pinggangkan kebenaran. Kalau kebenaran menjadi kekuatan kita, tidak mudah kita dipermalukan. Tidak bisa kita dipermalukan. Tidak bisa. Karena ada kebenaran di dalam hidup kita. Saudara,
berikat pinggangkan kebenaran. Saudara bukan anak Tuhan yang kedodoran, yang gampang jatuh dalam dosa. Sekalipun ada godaan, tapi tidak mudah jatuh dalam dosa. Katakan haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Tidak mudah jatuh dalam dosa. Tidak mudah terprovokasi. Tapi kuat di dalam Tuhan. Ada kebenaran firman Allah yang menjadi kekuatan kita, menjadi dasar hidup kita. Sekarang saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita perhatikan Efesus pasal yang ke-6. Ayat yang keempat, ya, perhatikan. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang keempat. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Tuhan kita jelas, Yesus Kristus. Ya, saya percaya ini bukan cuma untuk bapak-bapak. Sekarang bapak-bapak, ibu-ibu, pemimpin-pemimpin, saudara-saudara, pelayan-pelayan, hamba-hamba Tuhan. Didiklah anak-anakmu, didiklah keluargamu, temanmu, tim, murid-murid saudara di dalam ajaran dan nasihat Tuhan kita Yesus Kristus. Ini yang harus kita lakukan. Kita didik anak-anak kita. Mungkin saudara sebagai seorang guru, anak-anakmu, anak-anak di kelas, saudara sebagai pengajar, sebagai pemimpin, mungkin saudara sebagai seorang manajer, sebagai supervisor, sebagai direktur, sebagai dosen, tim kerja saudara, didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan Yesus Kristus. Supaya setiap kita diberkati, supaya setiap kita berbuah-buah, supaya setiap kita bahagia dan panjang umur. Saudara bisa cek, kenapa saudara tidak bahagia? Saudara bisa cek, kenapa saudara tidak bahagia? Saudara tidak bersuka cita, tidak penuh dengan damai sejahtera. Ada yang harus kita perbaiki. Tuhan mau supaya setiap kita diberkati, supaya setiap kita panjang umur, bahagia, dan berbuah-buah, mengalami terobosan, mengalami kemajuan, mengalami kegerakan roh Allah, mengalami revival setiap hari, dimulai dari hidup kita dan sampai kepada orang-orang di sekitar kita, dan sampai kepada kota-kota, dan sampai kepada bangsa-bangsa. Saudara adalah pembawa revival Tuhan, karena ada roh Tuhan, ada api Roh Kudus yang pernah turun di loteng Yerusalem, yang pernah turun di Azusa Street, dan juga turun di atas hidupmu malam hari ini. Dan saya percaya oleh api Roh Kudus itu, saudara akan mengalami terobosan, membawa revival, membawa kegerakan roh Allah. Mungkin saudara merasa biasa-biasa. Tanpa api Roh Kudus, saudara tidak akan pernah ada di dalam kegerakan roh Allah. Namun oleh api Roh Kudus, saudara akan bergerak dalam kegerakan roh Allah. Saudara bukan bergerak dalam pimpinan diri saudara, bukan dalam pimpinan manusia, tapi pimpinan roh Allah sendiri. Dan saudara akan mengerjakan kehendak Allah. Bukan kehendak diri sendiri, bukan kehendak manusia, tapi kehendak Allah yang kita kerjakan. Saudaraku yang kasih Tuhan. Dan setiap kita melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Sebagaimana Yesus melakukan kehendak Allah. Kehendak Bapa di surga. Dia ada di tengah-tengah dunia. Haleluya. Melakukan kehendak Bapa di surga. Katakan haleluya.
Dan kita mau belajar hal itu. Kita mau belajar, saudaraku yang guys, supaya setiap kita melayani dengan hati yang rela. Bukan dengan hati yang terpaksa. Melayani dengan hati yang rela. Apapun yang sudah kerjakan. Tidak ada persungutan, tidak ada omelan, tidak ada kritik, tidak ada sedikit pun pikir negatif. Itu baru di pikiran itu tidak terjadi, saudaraku. Namun melayani dengan hati yang murni, dengan pikiran yang bersih, dengan pikiran yang suci dan kudus dan mulia. Karena itu kita terus perlu firman Allah. Perkataan firman Allah, perkataan Yesus. Ajaran Tuhan Yesus. Nasihat firman Allah yang akan terus membawa kita semakin dewasa, semakin setia. Haleluya, dan kita melayani dengan tulus ikhlas. Melayani Raja di segala Raja. Melayani Tuhan kita. Dan percayalah, Tuhan memberikan upah bagi saudara yang melayani Tuhan. Tuhan memberikan upah. Saudara, saya akan bacakan. Saya tidak siapkan ini, tapi saya ingin bacakan kepada saudara. Saudara yang melayani Tuhan. Dalam Yesaya pasal yang ke-61. Ayat yang ke-6. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan. Dan akan dinamai pelayan Allah kita. Pelayan Allah kita. They call you the servant of our God. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa. Dan doa saya setiap hari, supaya saudara alami ini. Supaya saudara dan saya alami ini. Dan saya alami ini. Saya alami. Dan saya rindu supaya saudara mengalami ini. Saudara yang melayani Tuhan, saudara tidak perlu takut. Saudara tidak perlu khawatir. Tidak perlu cemas. Karena itu andalkan Tuhan. Terus haleluya, penuh engkau dengan firman. Supaya imanmu kuat. Supaya imanmu teguh. Supaya imanmu tidak goyang. Engkau sanggup menanggung segala perkara. Engkau kuat. Engkau tangguh. Engkau setia. Engkau sungguh-sungguh. Dan orang yang disebut pelayan Tuhan dan melayani Tuhan, kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa. Tolong host tulis ayat ini dalam Yesaya pasal 61 ayat yang ke-6. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Setiap hari saya doakan ini, supaya saudara bersukacita setiap hari. Saudara jadi anak Tuhan tidak manyun. Anak Tuhan penuh sukacita. Sukacita abadi. Terus sukacita. Terus bahagia. Tidak cemas. Sukacita. Karena kita tahu Tuhan menyertai kita. Ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita sukacita karena kita tahu Dia ada bersama-sama dengan kita. Dia tinggal di dalam kita. Kita tinggal di dalam Yesus dan firman-Nya tinggal di dalam hidup kita. Itulah yang membuat kita bersukacitalah senantiasa. Ada sukacita abadi. Sekalipun ada kesesakan, sekalipun ada pergumulan, sekalipun ada ujian, sekalipun ada tantangan, ada pencobaan yang kita alami dalam hidup ini. Namun sukacita abadi selalu terjadi, melimpah dalam hidup kita. Katakan haleluya. Hamba-hamba Tuhan melayani dengan sukacita. Bukan dengan terpaksa. Bukan melayani seperti orang duka cita. Tapi melayani dengan sukacita. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, aku bangga melayani Tuhan.
Puji Tuhan aku bangga jadi hamba Tuhan. Puji Tuhan aku dipercayakan melayani Tuhan. Puji Tuhan aku membersihkan gereja. Puji Tuhan aku dipercayakan untuk membersihkan gereja. Puji Tuhan aku dipercayakan untuk memasak. Puji Tuhan saya dipercayakan mengerjakan ini. Puji Tuhan saya dipercayakan antar jemput jemaat. Puji Tuhan, haleluya. Kita bersuka cita. Apa saja yang kita kerjakan, apa yang dipercayakan kepada kita untuk kita kerjakan, kita bersuka cita. Katakan haleluya. Katakan amin. Karena apa? Ada warisan 2 kali lipat dan sukacita abadi menjadi kepunyaanmu. Ayat yang ke-9. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa. Sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Wah, keturunan Pastor Majuli, keturunan yang diberkati Tuhan. Ya. Keturunan Ibu Hertati, keturunan yang diberkati Tuhan. Ya. Bukan keturunan yang jahat, bukan keturunan yang menghancurkan bangsa, tapi memberkati bangsa-bangsa. Akan dikenal. Ya. Keturunan yang diberkati Tuhan, keturunannya Ibu Hertati terkenal. Kita karena firman Tuhan dan Roh Kudus akan membawa, ya api itu akan membawa anaknya mengalami revival. Dimulai dari Pulau Jawa dan sampai ke Sumatera dan sampai ke bangsa-bangsa. Katakan haleluya. Haleluya. Dan saya percaya anak saya juga seperti itu. Keturunanku akan dipakai Tuhan mulai dari Bali ini, Indonesia, sampai kepada bangsa-bangsa. Katakan haleluya. Iya. Ini Alkitabiah. Ini kebenaran firman Tuhan. Ini doa saya setiap hari. Dan saudara alami ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya alami dan saudara alami. Saudara akan alami berkat Tuhan. Di pasal yang ke-60. Ya. Jangan saudara mau berkatnya aja. Ya. Orang kan maunya berkat. Wah, kelimpahan bangsa-bangsa buat saya. Segala kelimpahan dari surga turun di atasku. Tapi saudara tidur, malas, dan tenggelam di dalam kesenangan-kesenangan dunia. Baca ayat pertama, Yesaya pasal 6. Bangkitlah dan menjadi teranglah. Sebab terangmu telah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan telah terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang kepada terang yang kau miliki. Datang kepadamu karena ada hikmat dari Tuhan. Ada terang Kristus. Ada kuasa Tuhan. Ada hikmat Tuhan. Ada otoritas Allah dalam hidup kita. Dan saudara lihat di ayat yang ke-5. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Haleluya. Katakan haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan. Saya doakan tiap hari supaya saudara alami kelimpahan dari Tuhan. Saudara alami berkat Tuhan, kelimpahan dari bangsa-bangsa, kekayaan bangsa-bangsa turun ke bawah. Tapi ada bagian kita. Bagian kita harus bangkit. Bangkit dan menjadi terang. Roh Tuhan sudah ada pada setiap kita. Yesus sudah mengajar kita. Yesus sudah melatih kita. Yesus sudah melengkapi setiap kita dengan firman dan kuasanya. Yesus sudah mencurahkan rohnya bagi setiap kita. Api Roh Kudusnya sudah dicurahkan bagi setiap kita. Kita harus bangkit. Push yourself.
Bukan cuma help yourself, tapi lebih dari help yourself, tapi push yourself. Jangan bilang, wah aku luka. Kalau anak kecil memang begitu. Kayak anak saya, kalau dia kegores sedikit, papa ada luka. Akit. Dan dia fokus dengan akit-akitnya. Anak kecil. Saudara sudah bertahun-tahun jadi anak Tuhan. Jangan fokus dengan luka-luka. Ya cuman kebeset sedikit, dia bilang kena parang. Baru kegores sedikit, ini saya disingso. Dibesar-besarkan. Dia lihat kecoak. Wah, dia bilang harimau. Wah, berubah besar-besar. Jangan fokus dengan luka-luka kecil. Fokus kepada Tuhan. Katakan haleluya. Katakan amin. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu. Ayat yang ke-6. Unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Seba. Akan membawa emas dan kemenyan. Serta memberitakan perbuatan Tuhan. Perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing, domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Dan aku akan menyemarakan rumah keagunganku. Ayat 11. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam. Tidak akan tertutup, sebab orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu. Sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Luar biasa. Layani Tuhan. Jadi terang. Jadi terang. Bangkit. Anak-anak Tuhan bangkit. Di masa pandemi ini kita harus bangkit. Jangan stuck. Jangan berhenti berkarya. Lakukan terobosan-terobosan. Bangkit. Push yourself. Bukan cuma help yourself, but push yourself. Bangkit, lakukan lebih lagi. Rasul Paulus, aku lebih lagi. Kalau soal bahasa roh, ya kalau saudara hidup, saudara sudah penuh Roh Kudus, ya kalau sudah berbahasa roh, ya puji Tuhan. Ya. Puji Tuhan, haleluya. Tapi itu bukan suatu kebanggaan. Lakukan firman Tuhan. Itu komunikasi kita, roh kita dengan roh Tuhan. Itu komunikasi roh kita dengan roh Tuhan. Tapi ada bagian kita. Ketika kita sudah menerima petunjuk-petunjuk dari Tuhan. Lewat kebenaran firman dan Roh Kudus. Bangkit. Dan menjadi terang. Saudara, untuk menjadi terang itu butuh bayar harga. Butuh pengorbanan. Saudara, ada listrik. Kalau mau menerangi jalan ini, butuh tiang. Ada tiang-tiang. Ada kabel-kabel yang ditarik. Membuat lampu-lampu jalan. Sudah mau lihat ada terang yang begitu indah. Itu butuh bayar harga. Saudara mau jadi terang, saudara harus mau bayar harga. Saudara berani bayar harga. Hidup dalam kekudusan, hidup dalam ketaatan, hidup dalam kesetiaan, dalam kesucian, dalam ketaatan, dalam kebenaran, dalam kerendahan hati, dan tidak mementingkan diri sendiri, mengerjakan pekerjaan Tuhan. Saya percaya saudara hari ini diberkati Tuhan dan panjang umur, bahagia dan berbuah-buah.
Alami terobosan, alami kemajuan, alami mujizat, alami kesembuhan malam hari ini. Alami berkat-berkat dari Tuhan. Dan setiap kita melakukan kehendak Allah. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Haleluya, mari pemusik, haleluya, kita haleluya menyembah Tuhan. Kita tinggikan nama Yesus. Kita muliakan nama Yesus. Kita agungkan nama Yesus. Haleluya, kita tinggikan. Haleluya, kita sambut Dia. Sama-sama katakan, sambutlah Yesus. Tinggikan Yesus. Muliakan Yesus. Haleluya, haleluya. Sambutlah Yesus. Tinggikan Yesus. Beri Dia hormat. Beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, bagi yang mulia. Ku angkat tanganku, ku angkat tanganku, kau ku puja, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sambutlah Yesus, haleluya, haleluya. Sambutlah Yesus. Tinggikan Yesus. Tinggikan Yesus. Beri Dia hormat. Hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, bagi yang mulia. Ku angkat tanganku, angkat tanganku, kau ku puja, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sama-sama katakan, sambutlah Yesus. Sambutlah Yesus. Pujian dan kuasa. Sambut Yesus, kita tinggikan Dia, Tuhan dan Raja kita, penyelamat kita, penyembuh, pemulih, Tuhan dan Gembala kita. Oh, hormati Dia, puji Dia. Yesus Raja, bagi yang mulia, haleluya. Yang mulia. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Kita belajar malam hari ini kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Supaya kita hidup dalam kebenaran. Kita terus dididik, dinasihati, diperbaiki. Dan kita hidup melakukan kehendak Tuhan. Supaya hidup kita tidak menjadi sia-sia. Supaya hidup kita ini tidak menjadi sia-sia. Bahkan segala sesuatu yang kita kerjakan tidak menjadi sia-sia. Namun hidup kita diberkati dan menjadi berkat. Bahagia
panjang umur, berbuah-buah, membawa pengaruh, membawa impartasi, mengalami terobosan di dalam nama Yesus, mengalami mujizat, mengalami kemenangan, kesembuhan, pertolongan, kuasa dari Roh Kudus. Malam hari ini saya berdoa, yang lemah dikuatkan, yang sakit sembuh malam hari ini, yang lemah, haleluya, kuat di dalam nama Yesus. Yang terikat dengan kuasa gelap, terikat dengan dosa, dilepaskan di dalam nama Yesus. Dihancurkan setiap belenggu-belenggu, jerat-jerat dosa, hancurkan di dalam nama Yesus. Panah-panah api si jahat, kita berdoa itu dihancurkan di dalam nama Yesus. Segala tipu daya dari setan iblis, oh dihancurkan di dalam nama Yesus. Oh haleluya, kita kuat di dalam kekuatan kuasanya, tidak mudah terprovokasi oleh apapun. Haleluya, saudara alami kelegaan, saudara alami ketenangan, alami kekuatan dari Allah kita, dari tempat mati. Oh haleluya, oh kuasa dari tempat mati mengalir, mengalir dan mengalir. Haleluya, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, mengaliri seluruh kehidupan kita, mengaliri seluruh hidupmu malam hari ini. Keluargamu, keluargamu dialiri oleh kuasa dari tempat mati dalam nama Yesus. Sehingga kau diberkati, diberkati dan bahagia, panjang umur, sehat, penuh kuasa, sukacita abadi, kekayaan bangsa-bangsa, oh melimpah di atasmu, sukacita abadi, keturunanmu, keturunan yang diberkati Tuhan dan terkenal di antara bangsa-bangsa. Di dalam nama Yesus, keturunanmu, keturunanku, keturunan yang diberkati Tuhan, yang diurapi Tuhan, hidupmu dan hidupku, hidup yang diberkati, hidup yang diberkati, hidup yang penuh kuasa, penuh dengan kemenangan, penuh kasih, penuh kuasa, penuh iman, otoritas dari Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, hidupmu penuh dengan otoritas dari tempat mati malam hari ini. Haleluya, kuasa itu bekerja di atas hidupmu dan hidupku dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, otoritas dari Tuhan, haleluya, mengalir, haleluya, di atas hidupmu malam hari bekerja. Engkau terima itu malam hari ini di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Di malam hari yang indah ini, di awal bulan Mei ini, kita akan menerima perjamuan Tuhan, tubuh dan darah Yesus, menerima berkat Tuhan, berkat dari kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Kita menerima kasih karunia, kita menerima keselamatan, kita menerima pengampunan, pendamaian, menerima kasih yang sempurna, menerima kekuatan yang besar, damai sejahtera bagi setiap saudara, ketenangan, kebahagiaan. Oh, kau terima malam hari ini pemulihan dan pertolongan dari Tuhan bagi setiap kita. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah berikan hatiku. Amin. Di saat aku tak sanggup lagi, ada tangan Tuhan di situ bekerja. Pertolonganmu Tuhan, haleluya. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah berikan hatiku. Di mataku tertuju padamu, rasakan kasih-Mu Tuhan.
Saudara yang ada di perjamuan Tuhan di rumah, mari kita sama-sama menikmati tubuh dan darah Yesus malam hari ini. Tertuju padamu Tuhan, tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sungguh merasakan kasih Tuhan. Kami merasakan mujizat Tuhan. Kami merasakan pertolongan Tuhan yang begitu ajaib bagi setiap kami. Kami merasakan kemenangan di dalam nama Yesus. Kesembuhan, kelepasan, ketenangan. Jiwa kami, hati kami tenang bersama Yesus. Kami tenang bersama Yesus. Kami bisa lewati semua situasi kondisi yang berat yang sedang terjadi di dalam hidup kami. Kami ada pertolongan. Kami belajar dari Yesus malam hari ini. Ketika dia ada dalam Getsemani, Yesus juga mengajar setiap kami untuk selalu berjaga-jaga dan berdoa. Malam hari ini kami bersyukur lewat kebenaran firman Tuhan dan lewat persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus, kami pasti diberkati supaya kami bisa menjadi berkat. Diberkati Tuhan, hidup kami diberkati Tuhan. Hidup kami hidup yang diberkati Tuhan. Hidup kami hidup yang penuh dengan kelimpahan berkat Tuhan. Hidup kami hidup yang penuh kuasa dari Tuhan. Hidup kami hidup yang penuh otoritas dari Tuhan. Hidup yang penuh dengan sukacita dari surga. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Bekerjalah terus dalam hidup kami. Berkaryalah di dalam setiap kami malam hari. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami percaya malam hari ini kegerakan yang besar akan terus terjadi dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, kami akan menikmati tubuh dan darah Yesus. Kami menerima berkat dari Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, angkat roti di tangan kanan saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama yang heran ajaib, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita makan bersama-sama. Haleluya. Saudara yang ada di rumah dan juga yang ada di tempat ini, angkat cawan di tangan kanan saudara. Darah Yesus menyucikan, menguduskan setiap kita. Dan oleh darah Yesus, setiap kita dilayakkan. Saudara dan saya telah dibayar lunas oleh darah Yesus. Oleh darah Yesus. Saudara dan saya disucikan, dikuduskan, dilayakkan, diberkati Tuhan. Karena saudara adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Kita semua orang-orang yang diberkati Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini,
kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum bersama-sama. Haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Haleluya, haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Amin, haleluya. Perkenananmu ya, teduhkan hatiku. Engkau yang bertindak bagi setiap kami. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, perkenananmu ya Tuhan, perkenananmu ya, teduhkan hatiku. Engkau yang bertindak menolong, memberkati, membela, menguatkan, melindungi, memelihara setiap kami, menyembuhkan di dalam nama Yesus. Anugerahmu besar melimpah, anugerahmu, haleluya, haleluya. Anugerahmu besar melimpah, anugerahmu Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Diberkatilah saudara malam hari ini, baik dalam rumah tanggamu, dalam usahamu, dalam pekerjaanmu, dalam pendidikan masa depanmu. Haleluya. Dan apa saja yang kau kerjakan dalam pelayanan-pelayanan, haleluya, yang saudara kerjakan, disertai Tuhan dengan tanda-tanda heran dan mujizat. Oh, dengan urapan yang baru di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Dan setiap saudara kami, hamba-hambamu, pelayan-pelayan yang sudah mengambil bagian melayani Engkau malam hari ini, diberkati mereka, baik worship leader, singers, pemusik, penerima tamu, kolektan, host, dan komentator, semua yang melayani, mulai dari hambamu suami istri dan sampai kepada anak-anak kami, seluruh pengerja-pengerja dan seluruh jemaat yang diberkati Tuhan, GPDI Maranatha Denpasar, dan saudara-saudara kami seiman, tim-tim doa kami, pelayan-pelayan Tuhan yang ada di Indonesia, pendoa-pendoa, haleluya, rekan-rekan sekerja kami yang ada di Indonesia, yang ada di Malaysia, di Taiwan, di Hong Kong, di Australia, di Amerika, di Eropa. Diberkati Tuhan, diurapi Tuhan, dan dipakai Tuhan dengan heran dan luar biasa. Tambah-tambahkan hikmat dan kuasa-Mu, kasih-Mu di dalam kehidupan seluruh pelayan-pelayan Tuhan. Dan saudara-saudara kami yang sedang bergumul malam hari ini, diberkati Tuhan. Ada pertolongan, ada jalan keluar bagi setiap kami yang berseru dan berharap kepada-Mu. Di dalam nama Yesus, kasih karunia dari Bapa dan cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan-Mu dengan Roh Kudus semakin hari semakin indah dan semakin indah setiap hari, karena Roh Allah bekerja di atas hidupmu. Api Roh Kudus terus berkobar-kobar, membawa saudara mengalami revival, bergerak dalam pimpinan kuasa Roh Kudus dan melakukan kehendak Allah. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama yang heran ajaib, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus.
Haleluya. 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 Yang diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.